Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dan kita akan senantiasa terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tidak terhingga yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat yang karenanya kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada pagi ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah dan tentu kita berdoa mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, masih terkait dengan masalah muhasabah. Jadi di antara poin yang cukup sulit bagi manusia untuk bisa mengevaluasi dirinya adalah poin yang bernama kesalahan dan dosa. Disitulah kita akan menjumpai sebuah fakta bahwa sedikit orang yang bisa dengan objektif menilai dan mengevaluasi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Karena memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada tiga macam manusia ketika dia berhadapan dengan dosa itu. Yang pertama adalah orang-orang yang ketika dia berbuat salah dan ketika dia berbuat dosa, dia cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia segera memperbaiki kesalahan-kesalahannya itu dengan cara memproduksi kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-105 dari surat Ali Imran. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah manakala dia melakukan sebuah kejahatan, manakala dia melakukan sebuah perbuatan yang keji, zakarullah, mereka cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka segera meminta ampun atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, masyarakat muslimin, ini tentu adalah tipologi orang yang baik di dalam kehidupannya, yaitu dia begitu sangat objektif di dalam menilai dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, sehingga dia sensitif manakala melakukan kesalahan, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera memohon ampun atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukannya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya dia memahami bahwa manusia itu punya potensi berbuat salah dan punya potensi berbuat dosa. Tapi potensi berbuat salah dan potensi berbuat dosa
itu tidak dijadikan alasan dia kemudian berlama-lama dalam dosa dan kesalahannya itu, dan karena itu dia segera memperbaikinya. Itu yang pertama. Ciri yang kedua atau kelompok yang kedua, karakter yang kedua orang-orang di dalam melihat dosa dan kesalahannya adalah dia tahu bahwa itu salah, dia tahu bahwa itu dosa, tapi kemudian dia tidak segera memperbaikinya. Kenapa tidak segera memperbaikinya? Karena mungkin ada desakan-desakan situasi yang kemudian tidak bisa segera memperbaikinya. Lingkungan yang tidak baik ini menjadikan orang lama sadarnya dalam melakukan kesalahan dan dosa. Teman yang tidak baik, orang-orang di sekitarnya yang tidak baik, ini yang membuat dia tahu bahwa itu dosa, tapi kemudian dia tidak segera memperbaikinya. Dan karena itulah betapa seorang mukmin itu, dan saya kira juga kita semuanya, apakah dalam lingkungan individu, keluarga, atau lingkungan masyarakat, kita memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan sebuah komunitas yang baik. Komunitas yang baik inilah yang akan menjadikan orang-orang yang ada di tempat itu segera sadar ketika dia melakukan kesalahan. Jadi evaluasi yang tidak gampang dilakukan itu adalah ketika orang itu melakukan kesalahan dan kemudian dia tahu bahwa itu salah, tapi lingkungannya tidak mendukung, teman-temannya tidak mendukung, dan karena itu dia berlama-lama dalam kesalahannya, sementara pada saat yang sama dia tahu bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dan tentu ini yang sangat-sangat kita hindari, orang yang tidak bisa mengevaluasi kesalahan dan dosanya sampai pada tingkatan dia bangga dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukannya itu. Nah, dari sinilah maka semua perasaannya itu mati untuk bisa mengevaluasi kesalahannya. Semua apa yang ada di dalam pikirannya itu sudah tidak berfungsi untuk bisa mengenali kesalahan-kesalahan yang kemudian dia bisa memperbaikinya. Dan karena itulah orang-orang seperti ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sebagai orang yang bisu, sebagai orang yang tuli, sebagai orang yang tidak berpikir. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, di dalam satu ayat di surat Al-Hasyr ayat yang ke-19. Janganlah sekali-kali kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Dan yang dimaksud dengan lupa terhadap diri mereka sendiri adalah dia sudah tidak tahu lagi yang dikerjakan itu benar atau salah, yang dikerjakan itu buruk atau baik, yang dikerjakan itu halal atau haram. Tidak ada lagi parameter dan tolok ukur yang jelas di dalam dirinya akibat ketidakmampuan dia dari awal untuk mengenali kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira dalam bab itu kita bisa melihat diri kita masing-masing, karena ini menyangkut masalah sensitivitas, menyangkut masalah kepekaan ketika orang itu melakukan sesuatu. Orang beriman sangat peka dengan kebaikan, dan karena itu dia segera berusaha untuk melakukan dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Orang yang beriman juga peka dengan kesalahan, sehingga sekecil apapun kesalahan yang dilakukannya, dia merasa dan dia tahu bahwa itu salah, dan kemudian dia berusaha untuk memperbaikinya dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini. Kita lihat ini sikap orang yang beriman terhadap sebuah kesalahan. Kata Abdullah bin Mas'ud, innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Sesungguhnya orang yang beriman itu, kata Abdullah bin Mas'ud,
melihat kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya seperti dia duduk di bawah gunung yang dia kemudian takut kalau gunung itu sampai menimpa dirinya. Lihat bagaimana seseorang mengevaluasi kesalahan sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini. Dia menggambarkan orang yang beriman itu ketika melihat kesalahan dan dosa-dosanya itu seperti dia duduk di bawah gunung besar yang dia takut gunung itu akan suatu saat akan menimpa dirinya. Sehingga orang yang beriman itu ketika melihat sebuah kesalahan itu begitu sangat menjadi beban yang sangat berat, dan kemudian dia berusaha untuk memperbaikinya agar beban itu segera berlalu. Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a fihi. Sesungguhnya orang yang beriman itu ya, ketika dia melihat kesalahannya itu seolah-olah seperti duduk di bawah gunung yang besar yang dia takut gunung itu akan menimpa dirinya. Ini orang yang beriman. Wa innal fajira, sementara orang yang pendusta, sementara orang yang suka berbuat salah, sementara para pendurhaka yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi. Sementara para pendurhaka itu melihat kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya itu seperti lalat yang berlalu di depan batang hidungnya. Jadi dia tidak melihat apa-apa dan dia juga tidak terasa apa-apa, dia juga tidak merasa ada beban apa-apa. Ini adalah orang yang suka berbuat salah dan dosa, yang sudah tidak lagi memiliki kepekaan bahwa kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya itu adalah sesuatu yang menjadi ganjalan buat dirinya. Nah, masyarakat muslimin, kita jadi tahu dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini, dan kita melihat di dalam diri kita masing-masing, manakala ada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu kira-kira perasaan kita seperti apa? Ada beban berat yang menggunung yang kemudian kita merasa sama sekali tidak enak ketika melakukannya, ataukah na'udzubillah min dzalik seperti para pendurhaka itu yang melihat kesalahan-kesalahan dan dosa itu seperti lalat yang berlalu di depan batang hidungnya. Dan saya yakin kita menginginkan yang pertama yang kita sebutkan tadi, karena kita insya Allah ingin seperti orang-orang yang bertakwa, yang manakala dia mengevaluasi kesalahannya, dia segera tahu bahwa itu salah dan kemudian dia segera memperbaiki kesalahan-kesalahannya itu. Saya kira resolusi kita sebagai orang-orang yang beriman di tahun 2022 ini adalah resolusi salah satunya dalam bab yang terkait dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu. Bertaubat atas kesalahan-kesalahan masa lalu dan kemudian berhati-hati untuk tidak dekat-dekat dengan kesalahan-kesalahan lagi di masa-masa yang akan datang, karena kita tidak tahu kapan ajal Allah Subhanahu wa taala itu akan menjemput kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.